Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sebagai seorang hamba, terutama yang beriman, wajiblah kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih mendapatkan kesempatan waktu untuk beribadah, menuntut ilmu, beramal saleh untuk bekal kita di akhiratnya nanti. Karena kita hidup di dunia sementara. Digambarkan oleh beliau seperti orang yang menyeberang jalan. Kalau kita bersabar ketika kita menyeberang jalan, berhati-hati, maka kita akan selamat. Demikian juga ketika kita bersabar hidup di dunia ini, selalu tegak di atas sunnah. Walaupun banyak fitnah, kita tetap berilmu, beramal soleh, bersabar dan berdakwah. Inilah kebahagiaan kita nantinya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan mengkaji pada pagi hari ini kriteria seorang suami yang bertanggung jawab. Umumnya manusia menikah karena itu perintah Allah. Dan menikah ini banyak manfaatnya. Ketenangan jiwa, saling gotong royong satu sama lain. Apalagi Allah Ta'ala membuat seorang laki-laki itu bersahwat dengan wanita. Senang dengan wanita. Maka Allah menunjukkan kita bersahwat senang dengan wanita ini dengan cara menikah. Yang itu ketika kita mendapatkan anak, dibuat hibur lagi oleh Allah Ta'ala, senang dengan anak kita, senang dengan istri kita. Dan ketika kita mau marah sama si istri, kita ingat anak kita dipelihara, dimandikan, disusui oleh istri kita. Timbul kesenangan-kesenangan. Sesuatu yang mau marah tidak jadi marah karena teringat seorang suami mendapatkan bantuan dari istrinya. Namun di balik ini, kaum muslimin wal muslimat, pikiran orang laki-laki ini tidak sama dengan wanita. Maunya kita seorang suami, bagaimana istri ini harus taat, ya, mau diperintah, mau dilarang, harus memenuhi semuanya keinginan si suami. Itu maunya kita, tergambar dalam pemikiran kita. Yakin sebenarnya orang menikah, bagaimana si suami ini dipenuhi apa yang menjadi perintahnya, keinginannya oleh si istri. Ternyata Allah menghendaki yang lain. Wanita yang kita cintai ini satu saat akan menjadi musuh kita. Kita memerintah, dia tidak mau. Kita melarang, mereka melanggar. Ini yang perlu kita sadari. Karena kita ini hidup kita, istri kita ini bukan bidadari di dunia ini. Lain dengan di surga. Tapi untuk menempuh kebahagiaan di surga ini kita harus betul-betul bertanggung jawab atas istri kita dan bagaimana kita bisa mendidik yang baik. Perlu yang difahami oleh suami, terutama yang masih awam, ya, ilmu agamanya sedikit. Ya, kadang-kadang terlintas dalam pikiran, saya ini memerintah baik kok dia tidak mau. Saya menasihati kok dia melawan, kok matanya menajamkan kepada saya.
kok malah mencaci saya? Loh, lah ini penyakitnya. Seorang istri yang kadang-kala membuat hati kita panas, sekarang kita tidak tahu watak yang sebenarnya istri kita ini. Nah, maka perlu difahami, suami-suami yang masih dangkal ilmunya, agar kita hidup tetap senang, mendapatkan ridha Allah Ta'ala di tengah kita mendapatkan ujian dengan istri kita. Bahwa wanita itu kurang agamanya. Kurang agamanya. Allah Ta'ala menjadikan orang itu baik karena sempurna agamanya. Lah kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kekurangan agama di istri kita ini. Ya, kurang sholatnya, kurang siamnya. Ya, nomor 2, kurang akalnya. Kurang akalnya. Seandainya Allah Ta'ala tidak memberi kita kecuali 2 ini, wah, kita tidak akan beristri. Tapi Allah Ta'ala kita ini dibuat oleh Allah Ta'ala senang dengan istri. Nah ini. Di tengah kesenangan kita dengan istri ini, kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang kita tidak senang dengan si kelakuannya atau tingkah lakunya istri kita ini. Inilah namanya ujian. Kalau orang sudah masuk di surga mendapatkan bidadari, tidak ada lagi ujian. Dan itu hasil kebaikan kita di dunia. Nah, mari Bapak dan Ibu, ya, terutama kaum pria, ya, kaum Bani Adam ini harus memahami bagaimana kita tetap bisa hidup bersama istri kita, menikmati kenikmatan istri ini dengan kita mempelajari kekurangannya. Lalu kita berusaha untuk bagaimana menepis kekurangan ini. Agama mereka yang kurang itu bagaimana kita bisa menyumbangkan diri agar dia menjadi orang yang lebih, yang meningkat amal ibadahnya, meningkat ilmunya. Ya. Jadi jangan dibiarkan si istri kita. Kalau dibiarkan istri kita akan menjadi sakit hati kita. Dan menjadi sebab pula jeleknya diri kita karena ulah tingkah seorang istri yang tidak dibimbing oleh si suami. Nah, dari sinilah Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada kaum laki-laki. Mulutnya lebih terjaga. Hatinya lebih bersabar. Pertama, kita harus mendidik si istri ini dengan baik. Jangan disalahkan orang tua. Kenapa saya menikah ini, apa ayahmu nggak mendidik dirimu? Tidak boleh begitu itu. Kalau seorang istri katakan begitulah, kenapa kamu menikah dengan saya? Jadi tidak berhenti. Kalau orang sudah bertengkar seperti bagaimana mau menikmati berkumpul dengan istri, hatinya sudah hati yang marah. Nah, inilah kaum muslimin, nikmatnya kita ini belajar agama untuk memperbaiki kerusakan moral keluarga kita. Bagikan orang bengkel mobil. Dia punya mobil, rusak mobil ini. Tapi dia ngerti bengkel. Adalah diganti klakernya, ganti pistonnya, ganti askruknya. Perlu disekur pula. Wena. Tapi perlu biaya, perlu bersabar. Jadi orang membeli mobil buruk, rusak, diperbaiki itu perlu tenaga, perlu kesabaran, perlu perjuangan, perlu keringat. Nah, kita nikmati mobil yang selalu rusak itu karena ada kesungguhan kita untuk memperbaiki. Demikian juga istri, melebihi kenikmatannya mobil. Nah, karena Allah Ta'ala menjadikan ketenangan jiwa laki-laki dengan ketenangan istri, yaitu dengan menikah. Oleh karena itu beliau bersabda, lam nara al-mutahabbaini misla zawaj. Mislan nikah, belum pernah kami melihat orang menjalin kecintaan
semisal kecintaan nikah. Karena kita senang dengan wanita, senang yang tidak ada pada orang tua kita, tidak ada pada anak kita, tidak ada pada keluarga kita. Kesenangan syahwat yang kita melampiaskannya atas perintah Allah dan senang hati kita. Nah, maka yang pertama, bagaimana seorang suami bisa menepis akal mereka yang tidak beres ini dan bisa meningkatkan agama mereka sehingga kita menjadi tenang hidup di dunia ini. Bahkan juga mungkin itu penyebabnya untuk kita bersama-sama, yaitu meninggal dunia bertemu di surga Allah. Dimudahkan lagi kita ini. Istri kita dimudahkan lagi. Tapi ini perlu perjuangan. Nah, Allah Ta'ala berwasiat kepada kaum pria. Seorang suami yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Maka seorang laki-laki, beberapa orang laki-laki, terutama suami, maka dia hendaknya memimpin qaim, memimpin qawwam, mengurusi siapa? Istrinya, mengurusi ibunya, mengurusi putrinya, mengurusi saudarinya, mengurusi bibiknya, kerabatnya, terutama istri. Karena itu orang yang paling dekat dengan suami dan paling menggembirakan suami dan paling membuat angan-angan suami. Nah, ya. Kalau seorang suami pergi di rumah itu yang diangan-angan bukan emaknya, bukan bapaknya, diangan-angan istrinya. Kapan aku ketemu istri saya? Nah, maka bagaimana kita bisa memimpin dia? Ketika mau bengkok, luruskan. Ketika yaitu marah sama kita, beri nasihat. Lah saya nggak apa-apalah dimarahi. Yang penting aku mau bersabar. Ya. Bagaimana saya dimarahi? Saya ini orang yang ganteng kok dimarahi. Perlu dinasihati. Sebab apa? Nasihat itu mesti bermanfaat. Mana dalilnya? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat untuk orang beriman. Jadi jangan dibiarkan suami, saudaraku, ya karena istri kita cantik, suki, lalu matanya melotot sama kita, mencaci kita, lalu kita diam, kita jadi budak, tidak boleh. Tanggung jawab kita di akhirat nanti. Sebelum kita berhadapan di hadapan Allah, sudah diberitahu, ini tugasmu. Wahai suami, wahai kaum pria. Lah ini kalau kita mau menasihati dengan bersabar, berubah itu. Lihat mobil itu. Sedikit-sedikit dibersihkan, dibetulkan. Ini apanya rusak, pelcoenya kah, terotnya kah, sporinya kah. Bagi orang yang tukang mobil. Lah apalagi ini istri. Dan selalu kita senang melihat dari belakang, senang dari muka, senang. Dan dibuat tidur kita dengan dia senang. Lalu kita tidak memperbaiki. Kita biarkan dia rusak terhadap diri kita. Tidak boleh. Nah, perhatikan itu. Wasiat Allah ini. Untuk kebaikan istri kita, baiknya istri, baiknya diri kita. Ya. Baiknya diri kita. Kebenaran baik itu dengan sebab perlu dididik. Salah perlu dibetulkan. Kurang baik perlu diperbaiki. Nah, kenapa Allah Ta'ala mengamanatkan untuk perbaikan seorang wanita, terutama istri ini, diamanatkan kepada si suami.
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah Ta'ala melebihkan laki-laki ini daripada wanita. Coba kita lihat kalau di pasar yang ramai yang tukaran itu wanita. Ya adalah laki-laki tapi enggak seramai mulutnya wanita. Tetangga gitu kita kalau sudah seramai suami istri dan tarung wanita dulu yang keras suaranya. Sampai tetangga juga ikut. Kadang-kadang juga suami keras karena kepanikannya. Nah, ya. Jadi Allah Ta'ala melebihkan laki-laki ini kesabarannya, ngempet bahasa Jawanya. Mau marah, perhitungan pula. Ya boleh marah kepada istri dengan cara yang sifatnya syar'i, menasihatinya. Tapi jangan sampai marah itu merugikan kita sendiri, merugikan dia. Perlu tarik ulur. Ya, ibaratkan mobil kalau digas ya, nanti akan muncrat olehnya ya pelan-pelan lah. Gimana yang penting sampai tujuan. Wanita lebih daripada itu. Karena kita ini membutuhkan, tidak punya istri bingung, punya istri kita dihadapkan masalah. Nah, jadi Allah Ta'ala melebihkan laki-laki lebih kuat akalnya. Dan lebih pula banyak ibadahnya. Kenapa tidak ada suami yang haid? Suami yang nifas tidak ada. Suami yang idam tidak ada. Loh. Tapi wanita kadang-kala tidak sholat. Karena malesnya. Perlu diingatkan. Karena dia haid atau nifas. Ya jangan dimarahi, memang dilarang. Nah itulah sebab-sebab kekurangannya. Demikian juga akalnya wanita ini kurang. Karena itu bagian warisannya 1:2. Dan Allah Ta'ala yaitu demikian juga Rasulullah SAW tidak memperkenankan wanita itu jadi pemimpin. Karena akalnya kurang. Malah meributkan orang. Dan gampang terpengaruh. Loh, ini kita bicara agama loh. Ditanya dalil kita siap. Ini kita bicara agama. Bicara ayatnya Allah, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi fahami untuk suami ya. Jangan kita ini karena si istri ini cantik, duitnya banyak, menasihati malu. Lalu kita kerja duit dikumpulkan, ditarik oleh si istri semuanya. Kamu nggak usah megang duit lah. Nah, ini. Doktrin-doktrin semacam itu wahai suami. Karena apa? Kekurangan akalnya. Nah perlu kita nasihati. Kalau duit ini diserahkan oleh istri semuanya. Wah kita akan diajak ke mal. Beli ini, beli itu, beli plastik. Di rumah nggak dipakai. Tapi kalau kita nasihati. Walaupun dirasakan pedes. Hati kita sakit sebentar. Tapi kenikmatan yang banyak. Yang nomor 2 karena Allah Ta'ala menjelaskan. Wabima anfaqu min amwalihim. Karena kita ini sebagai suami bertanggung jawab menafkahi. Menanggung makan minum mereka, kesehatan mereka. Ini tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Bagaimana kita diamkan istri kita? Bagaimana kita biarkan marah sama dengan kita? Keluar tanpa izin, masukkan laki-laki tamu yang tanpa memberi. Kita biarkan, bahaya ini. Tetapi bapak-bapak, saudara-saudaraku yang sudah menikah, kalau kita melaksanakan ayat ini berubah insya Allah. Karena ini perintah Allah. Dan perintah Allah jika dilaksanakan mesti banyak manfaatnya. Belum tentu kita melaksanakan perintah orang bermanfaat. Kadang-kadang madharat. Karena manusia itu punya hawa nafsu. Nah, dikuasai oleh hawa nafsu lebih banyak daripada beriman kepada Allah. Tapi kalau kita melaksanakan perintah Allah, mesti bagus. Kepastian itu dari Allah Ta'ala. Ya. Walaupun itu harus senggang waktu, harus kita bersabar. Nah, kemudian juga karena wanita ini kadang-kala haid ya, enak 6 hari tidak sholat, kadang-kadang sampai 10 hari tidak sholat. Nah, perlu diperintah. Karena sholat ini rukun Islam yang nomor 2 setelah orang itu bersyahadat.
Dan istri kita tidak perlu memperbarui syahadat kita. Karena sebelum balik sudah bersyahadat. Nah. Tapi perlu ditingkatkan untuk mengamalkan rukun Islam. Terutama sholat. Karena sholat ini kewajiban setiap kaum muslimin. Sedangkan wanita terkadang tidak sholat karena ada sebab. Namun diingatkan ini kalau tidak suci ayo sholat. Makanya Allah Ta'ala berfirman. Di dalam surat Taha ayat nomor 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu terutama istri agar menjalankan sholat dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Disuruh bersabar kita ini sholat. Karena penyakitnya orang-orang yang kurang imannya ketika sholat mau terburu-buru. Kayak dikejar oleh anjing. Dikejar oleh harimau. Nah itulah teman yang jelek di tubuh kita namanya jin yang kafir. Sementara kalau kita menghibah orang katanya nikmat ini. Kamu itu jadi orang bagus. Itu sebut kesalahannya. Tapi kalau kita sholat dibayang-bayang dan cepat. Selesai. Ayo cepat. Tidak sholat gak apa-apa sekali nanti besok sholat. Itu bayangan-bayangan dalam pikiran kita karena bisikan teman yang jelek ada di tubuh kita. Bagaimana dengan istri kita? Nah perlu dikontrol. Ya. Ketika kita pergi, apakah istri kita ini sholat atau tidak dibanguni? Sudah sholat atau belum? Wah ada HP kok. Pesan sama istrinya nanti pulang masakan yang enak ya. Berani ngomong. Menasihati istrinya. Sudah sholat apa belum? Sudah qiyamul tahajud apa belum? Tidak berani. Lah ini yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu sebelum kita menikah ini harus memilih. Jangan memandang cantiknya dulu. Boleh itu karena menampilkan kesahwatan yang membangkitkan syahwat kita yang halal. Tapi dilihat dulu dinnya. Karena bengkok wanita ini. Bengkoknya lain dengan kawat. Ya, dibekok dengan tangan lurus beres. Ini bengkoknya tulang. Dikeras ya putus, tidak dikeras ya tetap bengkok. Inilah kenikmatan dunia yang serba banyak ruwetnya. Keruwetan ini untuk menguji kita. Sampai di mana kita memperbaiki istri ini. Sehingga kita mendapatkan pahala yang banyak. Ya. Jadi diperintah istrinya sholat. Diperintah sholat. Dan paling baiknya wanita sholat itu di rumah. Walaupun berjamaah dengan yang banyak di rumah. Boleh suami. Ya itu mengizinkan istrinya ketika mau sholat berjamaah di masjid. Tapi ketat. Ketat sekali. Karena umumnya wanita kalau sudah keluar, nah, tampil keindahan-keindahan. Yang itu tidak berpas untuk suaminya tapi berpas di luar. Membuka wajahnya, pakai parfum, betisnya kelihatan. Bagaimana mau mencari pahala lalu berbuat dosa dulu? Sudahkah ini terbayang oleh kita semuanya? Mau ke masjid dicincang rukuhnya itu. Mestinya kakinya tidak kelihatan. Nah ini karena apa ya? Karena seorang suami tidak menasihati. Nah inilah perlunya. Paling bagus bagaimana seorang istri ini sholat di rumah. Tapi kita tidak perlu menemani seorang istri untuk berjamaah di rumah. Karena kita kewajibannya sholat di masjid. Istri kita paling utamanya sholat di rumah. Nah kalau sholat seorang istri terlalu dikontrol oleh suami waktunya sholat. Kalau perlu ditunggu. Ini rukuknya, ini sujudnya. Wah nikmat hidup ini. Karena apa? Sholat ini tanha anil faksai wal mungkar. Membendung perbuatan keji dan mungkar.
Berapa banyak seorang istri kita layani, minta baju kita belikan, rekreasi, kadang-kadang kita turuti. Sudahkah kita menyuruh dia untuk sholat? Baca Al-Quran, menuntut ilmu di rumah. Sudahkah kita menasihatinya? Lah ini, jangan masalah urusan dunia saja kita penuhi, belum tentu membawa kebahagiaan kita. Kadang-kadang sok kita ini tersihir oleh istri. Aku mau tapi belikan loh. Mau kumpul dengan kamu. Tapi aku harus gini. Nah, ya tawar-menawar lah gitu. Dengan bahasa yang bagus. Ya, ini semuanya kalau kita punya ilmu, nikmat hidup ini. Bayangkan seorang suami yang beriman ya, ketika seistrinya nurut, taat pada suami ketika melaksanakan yang baik, mau siam sunnah ketika suaminya tidak ada, ya mau siam sunnah ketika suaminya ada izin dulu, dan juga mau sholat, mau mengajari anaknya, mau berzikir dan juga mau baca Al-Quran. Nikmat hidup ini. Walaupun suami di Jakarta umpamanya atau di mana, tetap ingatan itu ada. Allah Ta'ala menjadikan, ini istriku sedang sholat. Ketika ditanya, mau kemana tadi Sabil? Gak ada, lagi sholat duha. Duh. Apa yang terlintas oleh seorang suami yang beriman? Kenapa itu Sabil tidak ada? Lagi ini memandikan anaknya yang satu nangis, yang ini mau sedang diajari, sedang belajar. Subhanallah. Orang mukmin bergembira dengan istrinya bukan karena hartanya yang banyak, tetapi karena membantu suaminya mendidik anak yang baik. Nah ini yang jarang diperhatikan oleh seorang suami yang punya duit atau yang kaya. Ya ini bukan bicara apa adanya saja lah. Ya. Nah ini kesalahan. Sini kalau tidak dididik istri ini dengan sholat, tidak diperhatikan, nangka bengkoknya tambah kuat. Kalau sudah bengkoknya tambah kuat, yang menjadi korban adalah anak kita, diri kita pula. Selanjutnya, Az-Dhahak, seorang tabi'in mengatakan, hak orang muslim hendaknya mengajari istrinya, mengajari kerabatnya. Kalau punya budak, mengajari pula budaknya. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, juz 4 halaman 392. Ya. Nah, kita tinggalkan yang pertama itu. Lalu apa kewajiban suami laki ini? Kriteria suami yang baik, yang selalu kasih sayang kepada istrinya apa? Yang nomor 2, hendaknya mengumpuli dengan baik. Ya. Jadi kalau suami ini mau mengajar istrinya menjadi wanita yang bagus, ya walaupun ada kekurangan, tapi dididik dengan baik, kita ini akan kumpul dengan si istri itu nikmat. Ya, karena kebaikan muka wanita, kebaikan akhlak mereka tergantung kebaikan hatinya. Ketika diperintah sholat mau, ketika dia tahu tanggung jawabnya di rumah, anak ini dididik. Nah nomor 2, bagaimana kita melampiaskan kesenangan kita kepada si istri, sebagaimana istri pula senang kalau dikumpul oleh suaminya. Maka Allah Ta'ala berfirman, jadi kita ini disuruh mengumpuli istri, bergaul dengan baik. Ini perintah Allah. Dan perintah Allah Ta'ala cocok dengan keinginan kita, dengan fitrah kita, dengan kebutuhan kita. Nikmatnya kita kembali kepada ayatnya Allah. Nikmatnya kita kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya, wa'ashiruhunna, pergaulilah istrimu itu dengan cara bagaimana? Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Baik di sini bergaul maknanya melampiaskan kesenangan seorang suami kepada istri
atau bergaul ketika di rumah, ya, ketika bersama dia di dalam safar yang lainnya. Nah, lalu Allah menjelaskan, fa in karihtumuhunna, kalau kamu seorang suami benci kepada istri karena tingkahnya yang membuat gelisah hati kita, karena mulutnya yang membuat marah diri kita, karena pandangan yang tidak baik terhadap kita, karena keras kepalanya. Nah, ini sesuatu yang ganjil. Apa katanya Allah Ta'ala? Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, maka boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu yang ada pada istrimu itu, tetapi Allah akan menjadikan suka kamu pada yang lainnya. Nah, tidak suka marahnya, tapi suka tidur dengannya. Makanya kita ini kalau melampiaskan marah kepada istri jangan berlebih-lebihan. Ketika saat kita membutuhkan kata istri, wah, kamu tadi marah, katanya tidak mau kumpul, lalu sekarang mau ngajak tidur. Nah, marah lagi seorang suami ini. Bayangkan, pada saat suami sedang membutuhkan seperti itu, istri bicara seperti itu. Nah, mati kita ini. Bukan mati nyawa kita, mati semangat ghirah kita. Karena itu kita harus menasihati ini, menata bahasa. Kecuali kalau memang sudah tidak mau lagi, ya sudah dipisah dengan bagus. Karena belum tentu sekarang kita tidak senang dengan istri, setengah jam lagi cari istrinya. Nah, inilah perlu. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a fa wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu benci dengan suaranya, benci dengan tindakannya, karena itu memang ujian dari Allah. Allah yang menguji kita. Istri kita seperti ini. Tetapi kalau kamu membenci tapi kamu tidak bersabar, Allah akan menggantikan yang baik. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan semuanya wanita ini jelek. Ada jeleknya, ada baiknya, itu sebagai ujian. Sebagaimana kita seorang suami tidak mesti dianggap oleh istri kita itu baik terus. Nah, kalau kita memahami seperti ini, hidup itu nikmat. Oh iya ya. Saya saja juga punya salah kok. Padahal saya ini lebih kuat mentalnya. Bagaimana dengan istri kita yang separuh akalnya, yang separuh agamanya pula. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, nikmat hidup ini. Karena sering menyadari kekurangannya. Apalagi Allah menjelaskan wanita ini ada kekurangan-kekurangan. Ya, inilah namanya ujian. Jadi kita dihadapkan suatu masalah, jangan sampai emosi dulu, berpikir. Saya ini nanti kan masih membutuhkan. Berpikir pula, saya tidak bisa ngedusi, tidak bisa membagikan anak saya. Berpikir pula, saya tidak bisa menggendong anak saya. Berpikir pula, saya ini anak saya akan saya tinggal kalau pergi. Ya mengurusi istri saya. Kalau kita mau berpikir seperti itu, tidak banyak kita ini marah atau ngamuk sama si istri. Karena ternyata di rumah ini yang paling banyak mengurusinya. Ini kita bicara wanita yang sifatnya ya agak baik lah gitulah. Ya. Tapi walaupun demikian tetap juga kita ini butuh sama si istri. Karena itu kita harus mengatur bicara. Jangan sampai mengeluarkan kalimat yang sudah terlanjur jelek lalu kita membutuhkannya. Sudah, kamu cerai saja. Ternyata setelah sadar bingung sih dia. Mau kumpul sama istrinya. Sedangkan kalimatnya sudah keluar. Karena itu walaupun wanita memiliki kekurangan, tetap Allah Ta'ala menjaga hambanya. Tidak boleh dirugikan hambanya ini. Ada batas tentang cerai. Tapi kalau si istri, wah sudah, kamu pulangkan saja saya ini ke ibu bapak saya sekalipun 100 kali, bukan nilainya cerai.
Itulah bedanya, kita harus menjaga lisan kita. Dan juga pula hendaknya kita bergaul ini dengan baik. Pada saat kita sedang bersenang-senang dengan istri pun juga hendaknya dengan cara yang baik. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, ya, yaitu yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi bud'i akhatikum shadaqah. Maka kemaluan dirimu itu seorang suami itu bisa mendatangkan pahala sebagai sedekah. Hanya kita ini kan punya syahwat. Namanya menikah dengan istri, ingin kumpul melampiaskan syahwat kita kepada istri kita. Itu kan kesenangan duniawi yang tidak bisa kita ingkari. Tapi beliau mengatakan, kamu mengumpul istrimu itu bersedekah. Subhanallah. Bertemu dengan istri, kita termasuk berbuat baik. Menyapa istri termasuk berbuat baik. Lalu para sahabat menanya, faqalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita sebagai seorang suami ketika ingin bertemu berkumpul dengan istrinya dapat pahala? Apakah kami ketika berkumpul dengan istri ini dapat pahala? Perhatikan ini ibu-ibu. Ya, para wanita yang sudah menikah akan difahami kebutuhan suami ini, akan tidak pusing kepala mereka, agar tetap senyum dengan istrinya, agar betah di rumah. Nah, benarnya seorang suami ini, sahabatnya, wahai Nabi, apakah kami ini ketika melampiaskan kesenangan saya kepada istri dapat pahala? Jawabnya, qala ara'aitum law wadu'aha fi haramin akana alaihi wizra fiha wizrun. Begini loh para sahabatku. Bukankah orang tuh kalau melampiaskan syahwatnya kepada yang haram, onani, atau dia berbuat zina, atau yang lain ya homoseks, naudzubillah min dzalik, bukankah itu haram? Nah, karena kita ini punya syahwat. Ibaratkan orang punya duit, kalau dia belanjakan kepada diri Allah Ta'ala dapat pahala. Tapi kalau dia belanjakan untuk maksiat dia dapat dosa. Subhanallah kaum muslimin. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala, hadis-hadis Rasulullah SAW sejuk hidup ini, bertengkar hanya sebentar dengan istri, kenikmatan yang lebih banyak kita alami. Wa kadzalika idza wada'aha fil halal. Demikian juga kalau kita melampiaskan syahwat kita kepada yang halal, maknanya kepada istri, kana lahu ajrun, dapat pahala. Jadi kita ini kalau kerja ya belum tentu mendapatkan laba. Kalau kita pekerjaan kita yaitu di toko, tidak pergi ke toko, tutup ya tidak dapat rezeki. Susah kita mencari rezeki ini, apalagi masa pandemi seperti ini. Tapi mencari pahala dengan istri kita di rumah itu bisa kita. Senyum kita pada si istri yang membuat dia senang dapat pahala. Tapi senyum kita dengan wanita yang bukan mahramnya syaitaniyah. Terkadang kita ini mata ini dibelokkan oleh teman jelek di tubuh kita ini. Melihat wanita begitu kok cantiknya. Padahal dilabui, ditutup, dipermak oleh syaitan. Sementara istri kita yang cantik. Ya kalau tidak cantik kenapa kita mau menikah? Berarti istri yang kita nikah itu istri yang kita senangi. Kita senangi dengan batin dan juga dengan lahir pula.
Nah, kenapa tidak menggembirakan diri istri kita secara sunnah? Lah ini kadang-kala ketika berjumpa wanita yang lain, tawaduknya kayaknya menjadi budaknya kita ini. Tapi kita pada istri kita kayaknya harimau makan mangsanya. Tidak boleh. Ini ujian. Ya. Jadi kalau kita paham seperti ini, maka seorang istri ketika ada sesuatu yang diinginkan oleh suami, sedangkan kita dalam keadaan yaitu halal, dalam keadaan tidak dilarang oleh Allah Ta'ala, dalam keadaan tidak haid dan nifas, dalam keadaan tidak sakit, maka penuhi. Akan dapat pahala pula. Ya. Tapi kalau kita seorang istri ini, ketika suami ingin bersenang-senang besok saja ya, hatinya menjadi hati yang keras. Dalam hatinya mungkin sudahlah wanita banyak, aku mau menikah lagi aja lah. Pertempuran di dalam hati. Ya. Tapi kalau itu seorang, yaitu suami yang seorang penyabar, ya tetap merongkol hati. Bayangkan kalau kita mau kencing, jangan kencing dulu di WC ini, masa bersihkan. Nanti 3 jam saja kamu kencing. Apa yang terjadi dalam tubuh kita ini? Ya. Tentu kita akan marah, akan berontak. Di mana-mana tempat akan kencing. Wong kencing kok, mau kencing kok ditahan. Nah, kebutuhan seorang suami ketika mencintai istrinya, kadangkala waktu-waktu yang mungkin untuk wanita tidak senang, tapi itu kebutuhan si suami. Bukankah kita menolong orang dapat pahala? Bagaimana menolong seorang suami yang banyak kebaikannya kepada kita daripada yang lain? Dalam satu hadis, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Jika orang muslim menolong saudaranya muslim yang tidak ada hubungan kecintaan syahwat, dapat pahala. Bagaimana kita dijalin Allah Ta'ala kecintaan tak syahwat pula kepada istri yang itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Nikmat kaum muslimin kalau kita ini menuntut ilmu. Mengalahkan nikmatnya makan yang gurih, yang itu hanya di lidah. Kalau sudah masuk perut, hilang gurihnya itu. Tapi kenikmatan ibadah ini, kenikmatan mempunyai istri yang taat, yang bersabar. Kenikmatan pula suami yang tahu kekurangan si istrinya. Subhanallah. Menjadi nikmatnya hidup. Dan menjadi sebab pula dia memfokuskan bagaimana saya bisa berbuat baik kepada istri saya. Nah, barangkali itu dulu. Kita akan lanjutkan nanti pembahasan yang lain ini pada kesempatan yang lain. Ya. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.